Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang perusahaan pembiayaan. Yang pertama adalah pengertian perusahaan pembiayaan. Menurut pasal 1 angka 1 Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Ya. Dengan demikian, maka unsur yang ada di dalam lembaga pembiayaan itu yaitu adanya badan usaha. Badan usaha ini adalah kemudian perusahaan yang berdiri khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Yang kedua ada kegiatan pembiayaannya, ada aktivitas untuk membiayai para pihak ya, atau sektor usaha. Terus kemudian ada penyediaan dana, ya, menyediakan uang untuk suatu keperluan. Ada barang modalnya, ya, barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain. Terus kemudian tidak menarik dana secara langsung. Artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya. Yang keenam, masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jenis-jenis lembaga pembiayaan yang dikenal. Yang pertama adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang kedua, sewa guna usaha yang dikenal dengan leasing. Ini adalah sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ya, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Yang ketiga, ada perusahaan modal ventura. Modal ventura yang berarti badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Yang keempat, anjak piutang. Anjak piutang di sini atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang kelima, usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit ini sepertinya familiar di tengah kehidupan masyarakat kita. Ya. Adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk membeli barang-barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Yang keenam, perusahaan pembiayaan infrastruktur atau proyek. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek-proyek infrastruktur. Jadi ada beberapa perusahaan yang siap mendanai jika seseorang mendapatkan menjadi pemenang tender ya. Yang berikutnya adalah kedudukan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Apakah itu kemudian menghimpun dana, atau kemudian hanya menyalurkan, atau kemudian kedua-duanya. Ya, dalam menjalankan usahanya, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat menerapkan dua cara. Yang pertama adalah konvensional. Menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut cara yang lazim atau biasa dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. Yang kedua, ada prinsip syariah. Artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dengan memperoleh keuntungan bukan berupa bunga. Yang berikutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Kenapa kemudian disebut bukan bank? Karena di luar
bank, ya, aktivitasnya di luar kebiasaan bank. Dalam perkembangannya, sistem keuangan di Indonesia pernah dikenal suatu jenis lembaga keuangan yang disebut lembaga keuangan bukan bank. Ini pengertiannya, saudara. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bidang usaha keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat-surat berharga dan menyalurkannya ke masyarakat, ya, guna membiayai investasi perusahaan. Nah, bidang usaha ini termasuk, ya, asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Juga ini termasuk lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga adalah lembaga pembiayaan. Apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan? Financing institution adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ya. Jadi kalau bank berbeda. Ya, kalau bank itu menarik dan menyalurkan, kalau ini bentuknya adalah penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan ini diatur dengan Kepres nomor 61 tahun 1988, Yunto Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Sebagai perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan di bidang lembaga pembiayaan, tentunya dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua, menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang pada bank yang menjadi krediturnya. Surat sanggup bayar tersebut tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun. Yang berikutnya adalah dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak lain. Nah, ada batasan lain, ya, bagi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya. Pembatasan kegiatan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 606 garing KM K.017 garing 1995 yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan pembiayaan dalam melakukan pinjaman dari berbagai sumber diatur, yakni perusahaan pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, jumlah pinjaman maksimum 15 kali jumlah modal sendiri setelah dikurangi penyertaan. Nah, jumlah pinjaman luar negeri maksimum 5 kali jumlah modal sendiri setelah dikurangi penyertaan. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa, ya, yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian lembaga pembiayaan, terus jenis-jenis kegiatan yang dilakukan di dalam lembaga pembiayaan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.